Inter Milan mulai menyiapkan rencana cadangan di bursa transfer musim panas ini. Setelah kesulitan mendatangkan Rasmus Højlund dari Manchester United, kini mereka mengincar penyerang Chelsea Christopher Nkunku. Pelatih Christian Kievo diketahui memang ingin menambah kekuatan di lini depan untuk musim 2025-2026. Inter awalnya fokus mengejar Højlund, namun proses negosiasi yang rumit membuat klub mulai mencari alternatif. Menurut Gianluca Di Marzio, Christopher Nkunku kini jadi target utama. Penyerang asal Prancis itu dianggap cocok karena bisa bermain di beberapa posisi, baik sebagai striker maupun penyerang sayap. Inter berharap bisa segera memperkuat skuad agar siap bersaing di berbagai kompetisi musim depan. Arsenal akhirnya merampungkan transfer Christian Norgard dari Brentford pada Kamis malam kemarin. Gelandang asal Denmark itu didatangkan untuk menggantikan Thomas Partey yang hengkang setelah kontraknya habis. Partey memilih meninggalkan Emirates Stadium untuk mencari tantangan baru. Meski Arsenal sempat berusaha mempertahankannya, kepergiannya membuat manajemen klub bergerak cepat mencari pengganti di posisi gelandang bertahan. Christian Norgard pun jadi pilihan utama. Pengalamannya di Premier League dinilai cocok untuk memperkuat lini tengah tim asuhan Mikel Arteta. Melalui situs resminya, Arsenal mengumumkan bahwa kesepakatan transfer telah selesai. Meski nilai transfer tidak disebutkan, The Gunners mengonfirmasi bahwa Norgard akan mengenakan nomor punggung 16. Pemain berusia 31 tahun itu siap memberi stabilitas baru di lini tengah Arsenal untuk musim 2025-2026. Penyerang baru Manchester United, Matheus Cunha mengungkapkan rasa bangganya setelah resmi diberi nomor punggung 10 oleh klub. Ia menyebut menggunakan nomor legendaris itu sebagai sebuah kehormatan. Cunha menjadi rekrutan pertama MU di bursa transfer musim panas ini setelah didatangkan dari Wolverhampton dengan biaya transfer yang cukup besar. Beberapa hari lalu, MU mengumumkan secara resmi bahwa sang striker akan memakai nomor 10. Nomor ini memiliki sejarah panjang di Old Trafford dan pernah dikenakan oleh nama-nama besar seperti Wayne Rooney dan Ruud van Nistelrooy. Cunha menyadari arti penting nomor tersebut dan merasa tersanjung diberi kepercayaan untuk memakainya. MU berharap kehadiran Cunha bisa menambah ketajaman lini depan mereka untuk musim 2025-2026. Napoli belum menyerah untuk mendapatkan Alejandro Garnacho. Winger muda Manchester United itu kembali masuk dalam radar juara Serie A tersebut. Garnacho sudah sempat dikaitkan dengan Napoli sejak awal 2025. Saat itu ia disebut sebagai calon pengganti Vika Kvaratskhelia yang pindah ke PSG. Namun negosiasi dengan MU gagal dan kabar itu sempat mereda. Kini menurut laporan The Mirror, Napoli kembali menghidupkan minat mereka. Klub asal Italia itu bahkan dikabarkan siap mengajukan tawaran resmi dalam waktu dekat. Napoli percaya Garnacho punya potensi besar dan cocok dengan gaya bermain mereka. Jika MU bersedia bernegosiasi, transfer ini bisa jadi salah satu kejutan di bursa musim panas. Musim 2025-2026 akan jadi ujian besar bagi Endrick di Real Madrid. Penyerang muda asal Brazil itu tiba dengan status bintang masa depan dan julukan The Next Pele, tapi belum mampu menembus tim utama Los Blancos. Endrick resmi bergabung pada musim panas 2024 setelah direkrut dari Palmeiras sejak 2022 di Brazil. Ia tampil gemilang dengan mencetak 21 gol dalam 2 musim dan mencuri perhatian banyak klub top Eropa. Namun musim debutnya di Spanyol belum berjalan mulus. Meski sempat mencetak gol di La Liga dan di Liga Champions serta tampil bagus di Copa del Rey, Endrick lebih sering duduk di bangku cadangan. Persaingan di lini depan Madrid sangat ketat. Menurut laporan Sport, Real Madrid kini mempertimbangkan untuk meminjamkan Endrick agar ia mendapat menit bermain lebih banyak. Klub ingin ia bergabung dengan tim yang bermain di Liga Champions, namun tetap menegaskan bahwa mereka tidak berniat melepasnya secara permanen. Lionel Messi kembali membuat sejarah di MLS. Bintang Inter Miami itu mencetak 2 gol dalam kemenangan 2-1 atas New England Kamis pagi kemarin. Dengan brace tersebut, Messi menjadi pemain pertama dalam sejarah MLS yang mencetak 2 gol dalam 4 laga reguler secara beruntun. Catatan ini semakin memperkuat statusnya sebagai legenda hidup sepak bola. Rentetan performa luar biasa itu membuat pelatih Inter Miami Javier Mascherano angkat bicara. Ia tak bisa menyembunyikan kekagumannya dan menyebut Messi sebagai pemain terbaik sepanjang masa.
Barcelona kembali aktif memantau peluang di bursa transfer. Kali ini mereka tertarik pada penyerang Chelsea Nicolas Jackson yang berusia 24 tahun. Menurut laporan Visages, Barca mulai melirik Jackson karena posisinya di Chelsea mulai terancam. Kedatangan dua penyerang baru, yakni João Pedro dan Lindelof, membuat persaingan di lini depan semakin ketat. Dengan peluang bermain yang semakin kecil, Barcelona melihat kesempatan untuk memboyong Jackson. Rencananya, Barca akan mencoba mendatangkannya dengan status pinjaman, solusi yang pas mengingat kondisi keuangan klub saat ini. Jackson dinilai punya potensi besar dan bisa menjadi tambahan penting bagi lini serang Blaugrana di musim depan. Musim 2025-2026 jadi awal baru bagi banyak pemain dan itu termasuk Gavi. Namun gelandang muda Barcelona itu harus menghadapi kenyataan bahwa ia belum masuk dalam rencana utama pelatihan Hansi Flick. Bukan karena kurang kemampuan, tapi persaingan di lini tengah Barcelona sangat ketat. Nama-nama seperti Frenkie de Jong, Pedri, dan Dani Olmo lebih dulu diprioritaskan, membuat Gavi harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan menit bermain. Di usia 20 tahun, Gavi seharusnya mulai mengukuhkan tempatnya di tim utama. Sayangnya cedera musim lalu sempat menghambat perkembangannya. Meski begitu, Gavi tidak menyerah. Ia datang dengan semangat baru dan tekad kuat untuk membuktikan dirinya masih layak menjadi bagian penting dari Barcelona musim ini. Inter Milan memastikan bahwa Davide Fratesi tidak akan dilepas di bursa transfer musim panas ini. Klub membantah kabar yang menyebut gelandang 25 tahun itu bisa hengkang jika ada tawaran besar dari luar Italia. Menurut laporan Sky Sport, Inter bahkan segera membuka pembicaraan untuk memperpanjang kontrak Fratesi. Langkah ini jadi bukti bahwa ia masuk dalam rencana jangka panjang klub. Sepanjang jendela transfer, Fratesi memang menarik minat dari beberapa klub Serie A dan luar Italia. Namun, Inter menegaskan tidak akan menerima tawaran apapun. Meski kontraknya masih berlaku hingga 2028, Inter ingin menunjukkan komitmen mereka dengan menyodorkan kontrak baru sebagai bentuk kepercayaan terhadap sang pemain. Inter Milan memastikan bahwa Hakan Çalhanoğlu akan tetap bersama klub untuk musim 2025-2026. Gelandang asal Turki itu batal pindah ke Galatasaray setelah kedua klub gagal mencapai kesepakatan. Sebelumnya Çalhanoğlu santer dikabarkan akan kembali ke Turki. Galatasaray disebut sangat tertarik membawanya pulang ke Istanbul. Bahkan pertemuan antara kedua klub sempat digelar awal pekan ini. Namun menurut Sky Sport, negosiasi tidak menemui titik terang. Inter menolak tawaran dari Galatasaray yang dianggap terlalu rendah. Klub asal Milan itu mematok harga 30 juta euro, angka yang tak sanggup dipenuhi oleh pihak Turki. Meski ada rumor bahwa Çalhanoğlu terbuka untuk kembali ke negaranya, Inter tetap tegas. Mereka ingin mempertahankan sang gelandang dan tidak mau melepasnya dengan harga murah. Dengan batalnya transfer ini, Çalhanoğlu akan tetap menjadi bagian penting di lini tengah Inter untuk musim depan. Inter Milan dikabarkan tengah memantau secara serius situasi Marco Asensio dari Paris Saint-Germain. Gelandang serang asal Spanyol itu kini jadi target potensial setelah masa depannya di PSG tidak jelas. Asensio kabarnya tidak masuk dalam rencana pelatih Luis Enrique untuk musim depan. Ia baru saja kembali dari masa peminjaman di Aston Villa dan kini berstatus surplus di skuad PSG. Menurut laporan dari pakar transfer Alfredo Pedula, ketertarikan Inter terhadap Asensio bukan hal baru. Nama sang pemain sudah sempat ditawarkan ke Nerazzurri pada bursa transfer Januari lalu. Inter saat ini memang sedang mencari gelandang serang kreatif. Asensio dinilai cocok dengan kebutuhan tim, baik dari segi kualitas, pengalaman maupun harga yang lebih terjangkau dibanding target lainnya. Kepindahan ke Inter bisa jadi opsi ideal bagi Asensio untuk kembali mendapat menit bermain reguler di level tertinggi. Situasi ini patut dipantau dalam beberapa minggu ke depan. Juventus dilaporkan semakin serius dalam upaya mendatangkan Granit Xhaka dari Bayer Leverkusen. Gelandang asal Swiss itu kini disebut sebagai target utama Bianconeri untuk memperkuat lini tengah mereka di musim 2025-2026. Sebelumnya Xhaka sempat dikaitkan dengan AC Milan, namun menurut laporan dari Tuttosport dan La Gazzetta dello Sport, Juventus kini menjadi favorit utama untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain.
Saka punya pengalaman panjang di level top Eropa dengan 225 penampilan di Premier League bersama Arsenal dan 174 laga di Bundesliga. Di Leverkusen, ia hampir selalu menjadi starter dan tampil konsisten selama 2 musim terakhir. Leverkusen dikabarkan siap melepas Saka dengan harga sekitar 15 juta euro. Nilai tersebut dianggap cukup terjangkau jika dibandingkan dengan gelandang lain yang sedang dibidik Juventus. AC Milan tak akan naikkan tawaran untuk Ardon Jazari. Klub Brugge diminta tentukan sikap. Proses negosiasi antara AC Milan dan klub Brugge untuk transfer Ardon Jazari mengalami kebuntuan. Klub Belgia tersebut baru saja menolak tawaran terbaru dari Milan senilai 32,5 juta euro ditambah bonus. Namun Milan menegaskan tidak akan meningkatkan tawaran mereka lebih jauh. Menurut laporan dari jurnalis Matteo Moretto, klub Brugge tetap bersikeras meminta harga minimum 35 juta euro dalam bentuk nilai tetap dengan tambahan bonus yang bisa membuat total kesepakatan mendekati angka 40 juta euro. Di sisi lain, Milan menilai nilai tersebut terlalu tinggi dan tidak mencerminkan penilaian internal mereka terhadap sang pemain. Meski demikian, keinginan Jazari untuk bergabung dengan Rossoneri sudah sangat jelas. Sang gelandang muda disebut ingin pindah ke Milan, namun kesepakatan kini tertahan akibat perbedaan penilaian antara kedua klub. Jurnalis Pietro Mazzara menegaskan bahwa AC Milan tidak akan mengubah posisi mereka. Klub sudah menganggap tawaran kedua ini sebagai final. Jika Brugge tidak bersedia menerima proposal tersebut, Milan siap mundur dari negosiasi dan mengalihkan fokus pada target lain di posisi gelandang. Sportiello diminati Atalanta dan Cremonese. AC Milan siapkan Terracchiano sebagai pengganti. Dua klub Serie A, Atalanta dan Cremonese, dikabarkan sedang bersaing untuk mendapatkan kiper cadangan AC Milan, Marco Sportiello. Kiper berpengalaman itu menjadi incaran setelah Milan membuka peluang untuk melepasnya di bursa transfer musim panas ini. Kabar ini disampaikan oleh pakar transfer Gianluca Di Marzio. Sportiello yang sebelumnya sempat membela Atalanta selama bertahun-tahun dinilai masih punya kualitas untuk menjadi penjaga gawang utama di klub lain. Cremonese juga tertarik karena ingin memperkuat posisi kiper menyusul performa mereka yang konsisten di Serie B dan ambisi untuk bersaing kembali di Serie A. Jika Sportiello benar-benar hengkang, AC Milan sudah menyiapkan pengganti. Rossoneri dikabarkan akan mengincar Pietro Terracchiano dari Fiorentina. Kiper berusia 34 tahun itu dinilai cocok sebagai pelapis Mike Maignan berkat pengalamannya dan kemampuannya tampil tenang di bawah tekanan. Situasi ini masih berkembang, tetapi Milan tampaknya siap melakukan pergantian di posisi penjaga gawang kedua sambil tetap menjaga kedalaman skuad untuk menghadapi musim depan.